kabarnya satu minggu ini nih? Wah, pasti Kos percaya adik-adik mengalami sesuatu yang luar biasa ya Kos ya. Pasti kesehariannya penuh dan tambah sukacita. Wah. Nah, hari ini kita berdua bersemangat banget karena seperti biasa kita akan memulai. Yeay! Wah, Kita udah punya bola pingpong. Dan di sebelah kanan ada Gelas. yang telah disusun. Sekarang kita mau bermain melempar bola pingpong mengenai gelas. Ya. Yang paling gelas- banyak nah, jatuh semuanya paling cepat. Nah, dia Dia menang. menang. Oke. Sama ya. 1, 2, 3. Hei. Kalau main game, siapapun yang menang ataupun yang kalah, tetap aja penuh dengan sukacita. Nah, oke Coach, kita lanjut dengan present worship ya. Worship. Are you ready? Everywhere that I go, you're there with me. Even in the night when I cannot see, I know you're by my side and I will be just fine. Oh God, you're always good to me. I wanna say thank you, thank you. I will live my life to praise you, and lift you high. Every night and day, I'll follow in your ways. I wanna say thank you, thank you. I wanna say thank you, God. Every breath that I take, you give to me. Every brand new day is a blessing. I know you're by my side and I will be just fine. Oh God, you're always good to me. I wanna say thank you, thank you. I will live my life to praise you, and lift you high. Every night and day, I'll follow in your ways. I wanna say thank you, thank you. I wanna say thank you, God. I wanna say thank you for mercy and kindness, for grace that is endless, love and forgiveness. I wanna say thank you for mercy and kindness, for grace that is endless, love and forgiveness. I wanna say thank you, thank you. I will live my life to praise you, and lift you high. Every night and day, I'll follow in your ways. I wanna say thank you, thank you. I wanna say thank you, God. I wanna say thank you, God. I wanna say thank you, God. You take all the pieces of my life, put them back together, make it all alright. Oh, you forgive me. Only you can heal my broken heart, make all things new with a brand new start. Oh, you forgive me. You forgive me. I try so hard to do things right, but I make the wrong choice sometimes. And you forgive me. No one knows me, God, like you. You see who I am, not what I do. And you forgive me. You take all the pieces of my life, put them back together, make it all alright.
seru kan pastinya adik-adik. Terus tadi pulpen saya, mana ya? Pulpen apa ya? Tadi kan pinjam pulpen saya. Enggak, aku nggak pinjam. Kamu fitnah aku ya, Coach? Enggak beneran. Enggak, aku nggak pinjam. Iya. Mungkin kamu ngasih pinjam sama Coach Kerry. Masa sih, coba ini. Oh iya, bener Tuh tadi kan, kasih bukan pinjam ke Coach aku Kelly. yang ambil. Iya, maaf ya Kamu Coach, tuh maaf nuduh ya. Aku ya. Nah, kejadian seperti tadi bisa terjadi sama adik-adik dengan Teman-temannya kan di dengan sekolah. kakak, dengan semuanya ya. Kita bisa Kesel. ya, bisa Marah. marah, ya tentunya. Kecewa ya. lah kalau Oh, dituduh-tuduh. betul. Ya kan? Nah, hari ini kita mau belajar tentang Pengampunan. Yuk kita tanya sama Coach Kerry. Halo Coach Kerry. Hai coaches! Adik-adik, kadang seseorang dapat membuat hati kita menjadi sedih dan terluka. Kadang sedikit terluka. Kadang banyak luka. Dan kadang-kadang benar-benar terluka hati kita. Kadang kita pun dapat membuat hati seorang lain sedih dan terluka juga. Kadang mereka sedikit terluka hatinya. Kadang hati mereka pun banyak terluka. Dan kadang-kadang hati mereka hancur dan benar-benar teramat sangat sedih dan terluka. Bisa juga mereka tuh telah melukai hati kita tidak akan meminta maaf. Bahkan mungkin nih tidak tahu bahwa kita tuh kesal atau sebaliknya. Tidak memaafkan, menyimpan amarah, kesedihan, frustasi, dan perasaan kesal lainnya terkunci di dalam hati kita. Rasanya tuh ya seperti batu-batu besar yang menekan hati kita. Tentu itulah bukanlah yang Tuhan Yesus inginkan bagi hidup adik-adik. Sebaliknya Tuhan Yesus tuh ingin melihat adik-adik bisa tertawa, bisa senang, mengasihi satu dengan yang lainnya. Bahkan bisa mengampuni satu dengan yang lainnya. Yesus tidak pernah menyimpan kekesalahan adik-adik ataupun Coach Kerry juga. Sebaliknya, Tuhan Yesus menanggung semua kesalahan dan pelanggaran adik-adik dan Coach. Dengan apa adik-adik? Dengan mati di kayu salib, sehingga adik-adik dan coaches tidak perlu hidup dalam rasa bersalah dan disalahkan karena semua telah Yesus ambil dan pikul di atas kayu salib. Demikian juga yang terjadi kepada salah seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Pasti adik-adik ingat kan? Ia menyangkal 3 kali dengan mengatakan, "Aku tidak mengenal dia." Wah, coba bayangkan adik-adik. Kalau adik-adik mengalami hal seperti itu, pasti kecewa, luka, dan tidak mau menerima dia sebagai teman adik-adik kan? Tetapi tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Ia memberikan pengampunan kepada Petrus. Bahkan ketika Yesus bertemu dengan Petrus, Yesus tuh gak ingat-ingat lagi. Malah dia menerimanya kembali tanpa mengingat kesalahan yang sudah dilakukan Petrus. Pengampunan yang Petrus terima telah mengubah hidup Petrus menjadi murid yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Dan berani, bahkan ya, ia tidak takut untuk mengkabarkan kabar baik yang telah ia terima. Jadi adik-adik, saat adik-adik mengampuni, bukan hanya sekedar melupakan kejadian-kejadian yang telah terjadi kepada adik-adik. Atau memaafkan. Bukan hanya mengatakan, saya minta maaf ya. Tetapi adik-adik itu perlu menerima dan merasakan pengampunan dari Tuhan Yesus. Baru deh adik-adik bisa memberi dan melepaskan pengampunan kepada orang lain. Hanya Yesus Kristuslah yang telah mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita. Bahkan Yesus tidak pernah lagi tuh mengingat-ingat kesalahan adik-adik. Dan menerima adik-adik dengan apa adanya adik-adik. Nah, tahu nggak apa yang terjadi setelah itu? Batu-batu besar yang menekan hati adik-adik menjadi hilang.
Dan adik-adik merasakan kelepasan, ringan, dan serasa bisa terbang dengan mudah. Sehingga adik-adik bisa bersukacita. Dan dengan mudah, adik-adik pun bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain. Dan juga mudah untuk berkata, I'm sorry. Atau mengatakan, minta maaf ya. Terima kasih Coach Ferry. Nah, Sekarang kita ingin menunjukkan bagaimana pengampunan yang kita terima bisa mengeluarkan rasa sakit hati kita sama teman-teman kita ya, Coach. Rasa terluka, kecewa sama teman-teman kita. betul. Nah, sekarang ini adalah ada botol yang kita Yang melambangkan diri kita. betul, melambangkan diri kita. Nah, terkadang ada hal-hal yang membuat hati kita sedih dan Terluka ya, yang bikin kita marah. Misalnya teman kita berkata kasar, ya kan, menuduh kita tentang yang memalukan, yang tidak baik atau curang. Iya, kita jadi bete, jadi sebel sama dia, jadi benci sama dia. Nah, oke. Ini adalah contoh dari rasa marah. Ya, seperti Marah. merah ini ya, warna merah nih. Ya, ini Melambangkan perasaan marah. perasaan marah. Marah sama teman-teman kita. Betul. Nah, Karena dia curang. kita diisi, nah kan, Tuh. jadi merah. Ya Iya, kan? jadi diri kita ada penuh kemarahan deh. Betul. Nah, Selain itu apalagi nih Coach? ada rasa sakit hati. Nah, sakit hati, kekecewaan, ya kan? Kita tidak diajak main sama teman-teman kita. Iya, itu yang Kita bikin tinggalin kita sama kesel teman-teman sama kita. teman-teman kita. Iya. Kita jadi benci sama mereka Nah, karena nggak mau temenin kita main, ya kan? betul. Ada perasaan-perasaan kayak gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Diisi lagi, akhirnya tadi warna merah jadi berubah nih, jadi hitam nih Coach. Warna hitam. Tuh. Nah, ada lagi rasa apa ya, Coach? Tadi mau papa atau adik-adik janji mau main bareng. Iya, mau ya main kan? bareng tapi mereka lupa. Iya kan? Nyebelin banget kan kalau kayak gitu ini. Ninggalin kita diam-diam. Iya, ya. ini rasa sebel. Ya, kita Ternyata lihat apa yang terjadi. mereka main tanpa kita. Wah, jadi kehidupan kita semakin banyak warna hitamnya. Betul. Nah, Jadi tidak bersih lagi. Iya, iya kan? Mm-mm. Perasaan kesel, perasaan marah, luka membuat hati kita menjadi berubah kan, yang tadi merah ini campur aduk Jadi hitam. ya kan? Nah, tadi kan Coach Kelly sudah berbicara tentang pengampunan, bukan? Ya. Dimana kita nggak mau terus-menerus mempunyai rasa kesel kan, rasa kecewa, rasa marah, terluka atau melukai orang lain kan, Betul. sehingga hati kita menjadi demikian kan? Nah, memang hanya kalau misalnya kita berusaha nggak mau ingat-ingat kesalahan itu cuma sebentar doang. Nanti kalau pas ingat Iya. kesel lagi, Kesel lagi, marah iya, lagi, kan? kecewa lagi. Iya. Nah, pasti kita nggak mau kan. Iya. Tapi apa yang sudah terjadi itu kan tidak bisa dirubah, ya kan? Iya. Bagaimana sih caranya untuk kita melupakan terus menghilangkan rasa sakit hati kita yang ini itu dari kehidupan kita itu bagaimana sih, Coach? Nah, jawabannya hanya Tuhan Yesuslah yang bisa memampukan kita untuk mengampuni dan mengeluarkan segala punuk-punuk kita. Dan kita bisa menjadi bersih lagi. Betul. Tadi kan Coach Kelly sudah mengingatkan kita dan sudah menyadari kita bahwa adik telah diampuni. Diampuni dulu, Iya, makanya dan menerima pengampunan Iya. dari Tuhan Yesus dengan mati di kayu salib. Saat kita menerima pengampunan dari Tuhan Yesus, Nah, nih kita lihat ya. pertanyaannya. Saat kita menerima kasihnya Tuhan, pengampunannya Tuhan, kasih Kristus yang luar biasa itu, Bentar, Bos. Yang Bos. Agak susah, Bos. Ya. Oke. Malam ini melambangkan pengampunan. saat kita sudah menerima kasih Tuhan dan pengampunan Tuhan, Nah, lihat. Wah, keluar sendiri kan? Tuh. Wah, luar biasa itu kan? bisa dengan sendirinya. Wah, luar biasa ya adik-adik. Wah,
kita jadi bersih lagi. Iya. Tuhan itu membersihkan kita dari kemarahan kita, dari rasa kesal, dari rasa benci kita sampai Wah, luar biasa kan? sebenarnya bisa lebih dan lebih lagi karena kita tahu kasih yang kita terima, pengampunan yang kita terima itu tiada batas, ya kan? Sebanyak apapun rasa benci kita, Tuhan bisa keluarkan itu. Iya, Tuhan aja tidak mengingat kesalahan kita ya. Iya. Seperti contohnya seperti Petrus, Iya. gagal 3 kali tetap Tuhan Tuhan mengampuni. Tuhan mengampuni, tetap mengasihi dia, ya kan? Betul, semuanya itu karena ada kekuatan Roh Kudus Yang ada di dalam hidup kita, bekerja dan memulihkan. Bukan Iya. hidup kita aja, hidup adik-adik juga, ya kan? Tentunya. Adik-adik dan coach juga bisa menjadi bersih dan bersuka cita kembali karena Betul. kita menerima kasih Tuhan dan Betul. pengampunannya. Bahkan dengan adanya kasih Tuhan di dalam hati adik-adik, Iya. adik-adik dengan Bisa mudah loh mengampuni memaafkan ya. mereka yang udah jahat sama adik-adik, ya kan? Dan adik-adik juga tidak mempunyai keinginan untuk membuat orang lain menjadi sedih atau Iya. terluka. Udah tidak ada keinginan lagi menyakiti ya kan? Iya, karena kita penuh dengan kasih. Betul, wah luar biasa Ya kan? ya hari ini ya. Kita diingatkan lagi bahwa kita nih semua coach adik-adik juga. terus perlu menyadari bahwa kita terlebih dahulu menerima pengampunan dari Tuhan Yesus ya kan, sehingga membuat kita bisa mengampuni. Melepaskan Betul. pengampunan kepada orang lain. Nah, Iya. baik adik-adik, sebelum kita akhiri streaming kita, mari kita baca satu ayat ini. Dalam Roma 4 ayat 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Sekali lagi ya. Roma 4 ayat 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Yeay. Luar biasa ya, kita Iya. belajar hari ini tentang pengampunan. Semakin hari semakin diperbarui karena Betul. firman Tuhan ya Betul, Coach ya, iya. jadi menambah sukacita Yes, terus. ada sukacita terus tiap minggu nonton Singing KNM. Iya. Jangan tunggu-tunggu ya, Iya. jangan sampai kelewatan ya adik-adik ya. Gak berasa Iya, ya Coach nih. berasa ya sudah Harus berpisah lagi sama Tapi adik-adik. tenang aja, minggu depan kita kembali lagi tetap hadir ya, setia Iya. menemani Setia. adik-adik. Siap. Setia. Jam berapa, Coach? Jam 10.15. Oh, pasti adik-adik ini gak bakal kelewat ya minggunya. Betul. Iya. Nah, sebelum kita akhiri, Hmm. kita berdoa dulu. Berdoa Silakan dulu. Coach Dedi. Oke, pasti berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami hari ini belajar tentang mengampuni ya Tuhan. Engkau mati untuk mengampuni segala dosa kami dan Roh Kudus-Mu tinggal di dalam hidup kami sehingga kami juga bisa mengampuni orang lain karena Engkau terlebih dahulu mengampuni kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Engkau yang pimpin ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa ya Dede di minggu depan. Sampai jumpa Tuhan minggu Yesus depan. memberkati. Happy Sunday. Bye. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyaksikan streaming Jakarta City Blessing Bellagio. Kami percaya bahwa firman Tuhan yang Anda dengar tidak akan sia-sia. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan layanan doa, dapat menghubungi kami di nomor berikut. Kata terima kasih adalah kata yang sangat indah dan bermakna. Ada makna terima dan ada makna kasih. Makna terima adalah kita terlebih dahulu diciptakan untuk menerima kasih Tuhan, anugerah Tuhan, dan berkat Tuhan. Makna kasih adalah setelah kita menerima kasih, berkat, dan anugerah Tuhan, kita kemudian menyalurkan berkat tersebut kepada Tuhan dan orang lain. Selama ini kita telah menerima dari Tuhan, sekarang waktu yang tepat untuk kita kasih apa yang ada pada kita untuk Tuhan dalam bentuk persembahan dan perpuluhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati dan terima kasih.
blind.